Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi dengan saya Muslina, dosen pengampu Lembaga Keuangan Syariah. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Sebagaimana di RPS, pertemuan ini akan kita laksanakan secara daring. Saya akan mengirimkan video pembelajaran terkait klasifikasi lembaga keuangan syariah. Kalau di sini saya tambahkan konsep karena memang konsep ini harus saya kelas balik untuk kalian lebih memahami bagaimana itu lembaga keuangan syariah. Di materi kali ini, yang pertama unsurnya ada petunjuk, ada materi, ada kuis. Petunjuk ini memuat tentang capaian pembelajaran yang harus dicapai setelah saya memaparkan materi. Yang kedua materinya, isi dari klasifikasi lembaga keuangan syariah. Yang ketiga kuisnya. Kuis ini berupa link yang akan kalian kunjungi setelah kalian menonton materi ini. Kita lihat petunjuknya. Yang pertama, setelah kalian mengikuti kuliah ini secara daring, saya mau kalian bisa kalian menjelaskan pengertian, prinsip, dan fungsi LKS. Yang kedua, kalian harus mampu mengklasifikasikan bentuk lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, kalian mampu membedakan lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan komersial dengan lembaga keuangan sosial. Kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian LKS. Di pertemuan pertama sudah saya jelaskan terkait tentang LKS itu apa, prinsip-prinsipnya apa, fungsinya apa. Tapi di pertemuan ini saya kilas balik untuk memudahkan kita untuk mengklasifikasi LKS komersial dan sosial, dan memudahkan kita juga mengklasifikasi bentuk LKS. Jadi saya sekilas akan membahas tentang apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu termasuk dalam sistem mana, dan apa itu LKS. Yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ialah wadah yang menjembatani pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana guna menjalankan sistem keuangan. Jadi, jangan dibayangkan lembaga keuangan itu seperti departemen keuangan atau lembaga-lembaga lainnya yang terdapat di sekitar kita. Selanjutnya, sistem keuangan itu, kenapa dikatakan lembaga keuangan itu bagian dari sistem keuangan? Karena lembaga keuangan itu bertindak sebagai fasilitator, investor, dan dia juga bertindak sebagai pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, ada 3 kata kunci yang harus dipahami di lembaga keuangan syariah. Dia bertindak sebagai fasilitator, investor, dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara LKS ialah badan hukum yang melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Badan hukum di sini badan hukum lembaga keuangan. Jadi yang kegiatan di sini yang maksudnya ialah kegiatan dalam hal sebagai fasilitator, investor, dan mempelancar lalu lintas pembayaran. Jadi ada kegiatan ini harus ada 3 kegiatan ini, dan kegiatan ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Nah, kita lihat tadi prinsip syariah. Jadi jangan dibayangkan prinsip syariah ini prinsip yang universal yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, tapi prinsip syariah yang khusus sudah dirincikan dan dia terkait langsung dengan lembaga keuangan syariah. Contohnya, kalau secara umum dia ada 2, prinsip syariah, prinsip tabi'in. Prinsip syariah di sini prinsip yang diturunkan dari sumber hukum Islam. Sementara prinsip tabi'in ini prinsip yang diperoleh dari hasil penalaran manusia terhadap suatu objek pengetahuan. Jadi, prinsip syariah di sini ada berapa item. Yang pertama, bebas bertransaksi. Bukan maksud bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas bertransaksi di sini maksudnya tidak ada paksaan untuk nasabah datang ke
perbankan syariah, ke asuransi syariah, pegadaian syariah, tidak ada paksaan. Semua dilakukan secara sukarela. Semua dilakukan secara sukarela dan mereka bertransaksi atas antara minkum. Jadi suka sama suka, tidak ada paksaan. Yang kedua, bebas maghrib. Bukan maksudnya bebas dari sholat maghrib, tapi bebas maghrib di sini ialah bebas dari transaksi yang mengandung maisir, gharar, dan riba. Apa itu maisir? Maisir itu praktek perjudian. Gharar itu praktek yang tidak mengandung unsur kejelasan. Yang riba itu praktek-praktek yang mengandung riba ataupun kalau kita kenal sekarang bunga ya. Tapi bunga itu bagian dari riba. Sebenarnya riba itu banyak itemnya, tapi saya udah jelaskan minggu lalu, jadi saya lanjut aja. Selanjutnya bebas dari tadlis dan spekulasi harga. Selanjutnya transparansi informasi. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas. Selanjutnya, setiap transaksi harus mewujudkan kemaslahatan dan mengimplementasikan zakat. Jadi ini prinsip yang harus diterapkan di lembaga keuangan syariah. Kalau tidak diterapkan, berarti dia tidak memenuhi prinsip dari lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, prinsip tabi'in, prinsip yang dihasilkan dari penalaran manusia. Contohnya ada nanti teori profesionalisme, profesionalitas, ada teori efisiensi, ada teori efektivitas. Semua teori ini bisa diterapkan di lembaga keuangan syariah. Contohnya dalam hal meningkatkan profesionalitas SDM itu ada teorinya. Ada dalam meningkatkan efisiensi penggunaan SDA, itu juga ada teorinya. Selanjutnya dalam hal memberikan pelayanan yang efektif, itu juga ada teorinya. Teori efektif namanya. Selanjutnya keadilan distribusi dan pemerataan pendapatan, itu juga ada teknik dan strateginya. Dan selanjutnya menjaga stabilitas nilai tukar. Ini menjaga stabilitas nilai tukar bagian dari tugas BI ya, sebagai Bank Sentral Indonesia. Selanjutnya memobilisasi tabungan ke investasi yang produktif untuk pertumbuhan ekonomi. Ini semua dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Jadi prinsip tabi'in ini semua teori yang bisa digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama, maka bisa diterapkan. Selanjutnya ada fungsi dari lembaga keuangan syariah. Ada 4, menyediakan mekanisme pembayaran baik dalam bentuk uang, rekening koran dan alat transaksi lain. Kalau menyediakan mekanisme pembayaran, ini tugasnya perbankan syariah karena dia bertindak dalam memberi jasa dalam lalu lintas perbankan syariah. Dan untuk lembaga lainnya mungkin agak minim ya fungsi ini. Yang fungsi kedua, menyediakan fasilitas pembiayaan untuk mendukung pembelian barang atau jasa untuk membiayai modal kerja. Ini tugasnya lembaga pembiayaan yang item-itemnya akan kita bahas nanti. Yang selanjutnya, penciptaan uang guna mendorong aktivitas perekonomian, baik bagi masyarakat secara umum maupun lembaga intermediasi keuangan. Ini tugasnya Bank Indonesia, menciptakan uang. Selanjutnya, ada sarana tabungan untuk kebutuhan berjaga-jaga atau sarana penyimpan kekayaan. Kalau saya lebih cocok ini bukan penyimpan kekayaan tapi pengembangan kekayaan. Jadi ini tugasnya lembaga investasi. Jadi kita lihat dari fungsinya ada lembaga perbankan di sini, ada lembaga pembiayaan, ada bank sentral, ada lembaga investasi.
Kalau dilihat dari segi semua fungsi ini, dia lebih dominan fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga komersial karena dia untuk mencari keuntungan ya. Kecuali yang ini, bank sentral itu lembaga negara. Tapi kita nggak akan bahas bank sentral di sini. Kita fokus ke LKS. Kita lihat LKS secara bentuknya. LKS secara bentuk itu ada LKS bank, ada LKS non-bank. Kenapa dipisah-pisah antara kedua ini? Karena secara kegiatan operasional mereka berbeda. LKS Bank. LKS Bank itu dia lembaga yang mengintermediasi antara nasabah kelebihan dana dengan nasabah kekurangan dana serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dia sifatnya mengintermediasi. Dia berhubungan langsung dengan nasabah. Nasabah penghimpunan dan penyimpan dana atau nasabah penabung dengan nasabah yang kelebihan dana. Jadi langsung dari nasabah ke nasabah. Dia bertindak sebagai intermediasi di sini. Kalau LKS non-bank, dia lembaga keuangan syariah yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Contohnya nih, yang paling dekat dengan kita, Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah, dia tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat ini, tapi dia langsung menyalurkan dana kepada masyarakat. Contoh lainnya, asuransi syariah. Dia tidak langsung menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi langsung menghimpun dana dari masyarakat. Jadi, sisi langsung itu selalu ada satu sisi, baik itu penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Makanya dia tidak bisa digolongkan kepada LKS Bank, karena dia berbeda secara kegiatan operasionalnya. Kita lihat LKS Bank. LKS Bank itu terbagi 3. Ada Bank Umum Syariah atau kita kenal singkatannya dengan BUS, yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada Unit Usaha Syariah atau dikenal dengan UUS, yaitu unit usaha dari bank konvensional yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau kita lihat dari ketiga bentuk ini berbeda-beda. BUS itu dia mamanya bank syariah, ayahnya bank syariah, atau induknya itu syariah. Sementara UUS, dia induknya konvensional tetapi dia membuka unit untuk melaksanakan prinsip syariah. Sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dia dalam kegiatannya tidak melaksanakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Umum, Unit Usaha Syariah itu melaksanakan kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya ya, kalau Bank Umum Syariah itu dia bisa melakukan praktek clearing, bisa melakukan praktek inkaso. Begitu juga dengan unit usaha syariah. Bisa mempraktekkan letter of credit, bank garansi. Semua itu praktek-praktek dalam lalu lintas pembayaran. Atau bisa jual beli falas. Kalau bank perkreditan rakyat, dia dibatasi untuk kegiatan itu. Tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran. Baik itu clearing, kaso, letter of credit, dan lain-lain. Kalau bayar listrik boleh nggak lewat bank BPRS? Boleh dong. Bayar listrik boleh ya lewat bank BPRS ya. Bayar listrik, bayar PDAM boleh. Yang nggak boleh itu dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya yang tadi letter of credit. Kalau bayar listrik, bayar air, itu boleh lewat bank BPRS. Karena banyak dari BPRS kita ini, dia jasanya membuka jasa untuk pembayaran listrik, beli token dan lain-lainnya. Kita lanjut ke LKS non-bank. Ini banyak jenisnya LKS non-bank. Ada 11. Yang pertama itu ada modal ventura syariah, ada lembaga pembiayaan, ada pegadaian syariah, lembaga mikro, asuransi syariah, dana pensiun syariah, pasar uang, pasar modal, reksadana syariah,
lembaga pengelola wakaf, lembaga pengelola zakat. Kita jelaskan satu-satu. Apa itu modal ventura? Modal ventura itu lembaga pembiayaan tanpa jaminan yang tidak lembaga pembiayaan yang membiayai kegiatan sebuah usaha tanpa diperlukan jaminan, dan lembaga ini biasanya tidak memperoleh akses dari lembaga lain. Dan bagi badan usaha yang tergabung dengan modal ventura, mereka disebut dengan mitra usaha, dan modal ventura ini bisa mengendalikan lembaga badan usaha itu untuk kegiatan operasionalnya. Misalnya modal ventura ini karena dia lembaga komersial juga, dia ingin memperoleh keuntungan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi setelah dia bergabung dengan lembaga mitra ataupun badan usaha mitra, mereka akan membuka akses untuk memasarkan produk ke daerah lain, ataupun dia mengendalikan bidang keuangan dari suatu usaha tersebut. Jadi modal ventura ini bisa untuk mengendalikan itu karena dia bagian dari lembaga mitra ya. Yang kedua, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini, kenapa saya umumkan lembaga pembiayaan? Sebenarnya modal ventura juga lembaga pembiayaan, Pegadaian Syariah juga lembaga pembiayaan. Karena di lembaga pembiayaan ini ada yang jenisnya sewa guna atau leasing, itu nanti kita sebut, kita pelajari lebih lanjut di subbab sub CPMK selanjutnya. Ada nanti lembaga pembiayaan konsumtif. Itu juga lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan ini banyak jenisnya, tetapi tidak termasuk modal ventura dan Pegadaian Syariah karena dia karakteristiknya berbeda. Selanjutnya ada LKS Mikro, Lembaga Keuangan Syariah Mikro. Ini bentuk badan hukumnya koperasi, dan untuk BPRS itu dimasukkan kepada lembaga mikro. Sebagian dari pakar ya, nggak semua. Ini lembaga mikro karena dia bertindak sebagai fasilitator dari masyarakat yang membutuhkan dana-dana kecil. Makanya dia digolongkan ke lembaga mikro. Walaupun dia bukan lembaga yang bentuk atau badan hukumnya koperasi. Cuman jadi pertanyaan selanjutnya, kalau BPRS digolongkan ke lembaga mikro, ada salah satu BPRS di daerah kita, dia bisa bekerja sama dengan sebuah bisnis. Plafon pembiayaan yang diberikan itu mencapai 1 miliar, 1,7 miliar. Apakah itu dikategorikan kepada lembaga mikro? Itu menjadi kajian kalian nantinya. Apakah itu dikategorikan kepada lembaga mikro ataupun itu udah ranahnya perbank bus, bukan ranahnya BPRS. Selanjutnya nomor 5, asuransi syariah. Asuransi syariah itu lembaga yang memberikan proteksi resiko. Jadi resiko di sini maksudnya banyak ya. Resiko, ada resiko bisnis, ada resiko kecelakaan, ada resiko untuk simpanan hari tua dan lain-lainnya. Jadi kalau dalam asuransi itu makanya dipisah nanti. Ada asuransi umum, ada asuransi jiwa. Kalau asuransi umum itu khusus untuk memproteksi resiko dari kehilangan materi, contohnya Honda, sepeda, mobil. Ada nanti rumah, itu juga bagian dari asuransi umum. Ada dia asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu yang diproteksi itu objeknya itu manusia. Bukan maksudnya orang mati ya diproteksi, tetapi misalnya pendidikan, hari tua, apalagi haji, umrah, itu bisa diproteksi dengan asuransi jiwa. Selanjutnya ada dana pensiun syariah.
Nah, dana pensiun syariah itu jangan dibayangkan untuk PNS saja, tapi dana pensiun syariah juga ada untuk pegawai tetap. Contohnya di kita itu ada salah satu lembaga keuangan syariah, dia memberikan fasilitas kepada karyawan tetapnya berupa jaminan hari tua. Jadi sebagian kecil dari gajinya itu disisihkan untuk dikelola oleh lembaga keuangan itu, lalu di hari tua setelah pensiunnya itu akan diterima oleh si pegawai tersebut. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar uang itu wadah tempat jual beli surat berharga jangka pendek. Dan biasanya pasar uang ini digunakan oleh perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang namanya juga jangka pendek berarti jangka waktunya itu 1 tahun paling lama. Bisa juga dia 1 bulan dan lain-lain. Dan surat berharga yang diperjualbelikan ini banyak itemnya. Nanti akan dibahas oleh sub CPMK yang lain ya. Dan selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal di sini wadah investasi yang mempertemukan emiten dengan investor. Wadah investasi yang dimaksud di sini Bursa Efek Indonesia. Itu wadahnya. Dia mempertemukan antara emiten dengan investor. Selanjutnya ada reksadana syariah. Reksadana syariah itu wadah investasi yang mengelola portofolio efek. Nah, kata kuncinya itu mengelola, beda dengan pasar modal. Pasar modal itu memang wadah investasi juga, tetapi dia tidak ada unsur mengelolanya di sini. Makanya dalam reksadana itu ada manajer keuangannya yang khusus mengelola investasi dari masyarakat. Kenapa dia harus ke reksadana? Kenapa nggak ke pasar modal aja? Itu pertanyaan selanjutnya. Karena di reksadana syariah ini, semua masyarakat bisa masuk ke situ, baik dia yang punya modal kecil ataupun punya modal besar, yang mereka awam terhadap instrumen investasi atau jual beli instrumen investasi di bursa efek. Makanya dia ke reksadana. Kalau mereka awam, berarti otomatis mereka tidak bisa menganalisis resiko yang ada di suatu instrumen investasi. Makanya dia ke reksadana, dia bekerja sama dengan reksadana untuk mengelola investasinya. Makanya dinamakan ini portofolio efek. Karena tidak hanya satu efek yang menjadi produk dari reksadana atau satu efek yang dikelola oleh reksadana. Kadang satu nasabah itu dia punya berapa efek. Dia punya saham, dia punya suku, dia punya instrumen di pasar uang, dia dikelola oleh reksadana untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan resiko yang tersebar. Selanjutnya ada lembaga pengelola zakat. Ada lembaga pengelola wakaf. Kadangkala lembaga pengelola zakat dan pengelola wakaf itu dia satu lembaga, tetapi ada juga yang terpisah. Kita pisahkan saja biar lebih paham. Kita lanjut, ini materi intinya, lembaga komersial. Apa itu yang dimaksud dengan lembaga komersial? Lembaga komersial ini, LKS komersial ini ialah lembaga keuangan syariah yang tujuan kegiatannya itu untuk memperoleh keuntungan. Makanya, sebagian dari jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan komersial ini, dia tujuannya untuk profit. Walaupun ada sebagian lembaga keuangan komersial, di samping dia untuk profit, dia juga ada tujuan sosialnya. Seperti perbankan. Perbankan, selain dia melaksanakan kegiatan komersialnya, dia juga menghimpun dana zakat dan menyalurkannya kepada lembaga zakat. Ya, kita lihat lembaga komersial dulu. Ada 4 golongan. Yang pertama, lembaga keuangan syariah bank. Sudah kita jelaskan tadi, yaitu badan hukum yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta memberikan jasa dalam lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang maksud di sini ialah prinsip yang tertuang dalam fatwa DSN, bukan prinsip umum yang terdapat dalam sumber hukum Islam. Jadi di sini dia
Di mana keuntungannya? Dia dari kegiatan penyaluran dana ini. Penyaluran dana ini mendapatkan margin bagi hasil dan pendapatan sewa. Kemudian selisih dari penyaluran bagi hasil kepada nasabah itulah menjadi keuntungan dari lembaga keuangan syariah bank. Selisih antara bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah itu menjadi haknya bank. Lalu ada juga dia keuntungannya dari memberikan jasa dalam lintas pembayaran, ada fee-nya. Seperti kita transfer uang lewat clearing, kaso. Ada juga nanti aktivitas letter of credit, bank garansi, gadai emas, itu ada fee-nya. Itu menjadi keuntungan murni untuk perbankan syariah, tidak dibagikan dengan nasabah. Selanjutnya, ada lembaga pembiayaan syariah. Itu badan hukum yang bergerak di bidang penyaluran dana kepada perusahaan ataupun masyarakat. Ini kita lihat bergerak di bidang penyaluran dana. Lembaga pembiayaan ya. Kita golongkan lagi tadi. Apa-apa aja yang masuk lembaga pembiayaan? Ada modal ventura. Dia bergerak di bidang penyaluran dana kepada mitra usaha. Ada lembaga pembiayaan. Kalau dia pembiayaannya itu sifatnya konsumtif boleh, produktif boleh. Selanjutnya ada lembaga pegadaian syariah. Itu juga bertindak sebagai lembaga yang menyalurkan dana. Dan lembaga-lembaga lainnya. Tidak saya masukkan lembaga mikro syariah. Pokoknya dalam lembaga pembiayaan syariah ini lembaga yang membiayai masyarakat atau lembaga yang membiayai perusahaan dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya ada lembaga investasi syariah. Apa itu lembaga investasi syariah? Yaitu badan hukum yang bergerak di bidang penghimpunan dana untuk dikembangkan. Jadi, dipahami kalau lembaga pembiayaan tadi untuk membantu nasabah ataupun mitra usaha yang kekurangan dana atau membantu usaha. Kalau lembaga investasi ini untuk membantu nasabah yang kelebihan dana. Untuk dikembangkan ataupun untuk kebutuhan jaga-jaga di masa depan. Contohnya ini ada pasar uang, pasar modal reksadana, ada asuransi syariah, ada dana pensiun syariah. Ada 5 lembaga yang tergabung dalam lembaga investasi syariah. Selanjutnya ada lembaga mikro syariah. Lembaga mikro syariah ialah badan hukum yang bentuknya koperasi untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Ini ada PMPM Mandiri, ada koperasi simpan pinjam. Kalau kita di Lok Sumawe ada ini Baitul Kirat, dia juga bagian dari lembaga mikro syariah. Selanjutnya kita lihat lembaga sosial. Ini lembaga sosial sangat penting diperhatikan. Lembaga sosial ini dia khusus untuk memberikan jasa kepada masyarakat dan di lembaga ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya apa? Yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Basnas ini dia mengelola dana zakat. Di mana diambil untuk biaya kegiatan operasionalnya? Dari hak amil. Atau ada lembaga amil zakat yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan, baik itu ada Muhammadiyah, ada NU dan lain-lain. Itu bentuknya kepada lembaga amil zakat. Kenapa dia dipisah lembaga amil zakat dengan lembaga Basnas? Karena ini punya pemerintah, kalau ini punya masyarakat. Kalau dulu LAS ini boleh dibentuk oleh masyarakat secara umum. Kalau sekarang nggak boleh lagi, sesuai dengan undang-undang terbaru. Dia harus dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya ada Baitul Mal. Baitul Mal ialah lembaga keuangan syariah yang khusus ada di Aceh. Baitul Mal ini sebenarnya bagian dari Basnas.
Karena Baitul Mal ini Basnasnya Provinsi Aceh, tetapi namanya Baitul Mal. Dan dia juga ada kewajiban untuk melaporkan kepada Basnas terkait program dan pelaporan tahunannya. Begitu juga dengan LAS, dia juga ada kewajiban untuk melaporkan ke Basnas. Bahkan LAS ini kalau nggak ada izin dari Basnas, dia nggak bisa didirikan. Nanti lebih lanjutnya kita bahas di sub CPMK ke keempat, sub CPMK keempat. Selanjutnya ada salah satu bentuk lembaga lainnya, dompet wafa, itu juga dibentuk oleh masyarakat. Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat mendengarkan dan selamat memahami. Setelah ini nanti akan saya kirimkan link untuk kuisisnya, melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.